Dalam langkah yang mengejutkan dan membuat dunia sepak bola tertawa, klub Arsenal dikabarkan tengah merancang operasi nostalgia dengan memulangkan dua penjaga gawang sekaligus. Hal ini dilakukan demi mengurangi resiko pusing kepala Mikel Arteta setiap akhir pekan. Arsenal dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk membawa kembali Martinez ke Emirates Stadium. Kiper asal Argentina ini sebelumnya dijual ke Aston Villa 5 tahun lalu setelah berseragam The Gunners selama 8 tahun. Martinez kini telah berkembang menjadi salah satu kiper terbaik Premier League bersama Villa. Kabarnya, sang penjaga gawang yang pernah meraih 4 trofi mayor, memenangkan Piala Dunia, 2 Piala Copa America, dan 1 trofi finalisme UEFA dan CONMEBOL ini ingin mencari tantangan baru usai tampil emosional dalam laga terakhir Villa musim ini. Spekulasi ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan David Raya di Arsenal. Kiper asal Spanyol itu dikabarkan menjadi incaran Real Madrid sebagai penerus Thibaut Courtois. Menurut laporan The Sun, Arsenal tidak hanya tertarik untuk merekrut Martinez kembali, tetapi sang kiper juga dikabarkan antusias dengan peluang tersebut. Bagi Martinez, ini bisa menjadi kesempatan emas untuk akhirnya menjadi kiper utama Arsenal. Sebelum bersinar di Villa Park, Martinez sempat menjalani beberapa masa peminjaman selama membela Arsenal. Ia hanya mendapatkan kesempatan singkat sebagai kiper utama sebelum akhirnya dilepas pada 2020. Kembalinya Martinez akan menjadi kisah penyelesaian yang menarik bagi sang kiper. Pasalnya, ia pernah kesulitan mendapatkan tempat di Arsenal sebelum akhirnya memutuskan hengkang. Situasi ini dipicu oleh kabar bahwa David Raya mungkin meninggalkan Arsenal musim panas ini. Selain diminati Real Madrid, kiper berusia 29 tahun itu juga dikabarkan menjadi target Atletico Madrid. Raya sendiri tampil gemilang sejak bergabung dengan Arsenal pada 2023. Performa konsistennya bahkan membuat Jamie Carragher memujinya sebagai salah satu kiper terbaik musim ini. Raya mungkin membuat 5 atau 6 penyelamatan kelas dunia musim ini. Keputusan Arteta untuk menggantikan Ramsdale dengan Raya adalah salah satu yang terbaik yang pernah dia buat, ujar Carragher di The Overlap. Analis Liverpool itu menilai keputusan Mikel Arteta mempromosikan Raya sebagai kiper utama sangat tepat. Meski awalnya kontroversial, langkah tersebut terbukti membawa dampak positif bagi Arsenal. Carragher menambahkan bahwa Arsenal sulit memenangkan trofi besar dengan Ramsdale di bawah Mister. Meski belum membawa gelar, kehadiran Raya dinilai telah meningkatkan kualitas pertahanan The Gunners. Dengan situasi ini, Arsenal mungkin akan mengalami perubahan besar di pos kiper musim depan. Keputusan Arteta dalam menangani situasi ini akan menentukan masa depan lini belakang The Gunners. Nah, ngomongin lini belakang Arsenal, ada kabar terbaru nih, menyoal 2 pemain Arsenal yang kerap jadi cameo di lini belakang Mikel Arteta itu, dan bahkan kini masuk radar Rossoneri. 2 pemain bertahan milik The Gunners itu adalah Alexander Zinchenko untuk posisi bek kiri dan Jakub Kiwior untuk jantung pertahanan. Seperti yang ditulis oleh La Gazzetta dello Sport Kamis kemarin, Zinchenko adalah seorang bek sayap dengan masa lalu sebagai gelandang serang, sementara Kiwior adalah seorang bek tengah alami tetapi sering dan dengan senang hati beradaptasi dengan area lain di lapangan. Untuk sedikit menyederhanakannya, Milan tengah mengincar 2 pemain bertahan serba bisa untuk menjadi fondasi baru bagi tim. Pendapat umum dari hampir semua orang di internal AC Milan, dimulai dari Direktur Olahraga Iglitare dan juga pelatih Massimiliano Allegri, adalah bahwa lini pertahanan harus segera diperbaiki dan diperkuat secara besar-besaran. Igli dilaporkan sudah mulai menggarap pos bek kiri masa depan, dan pencalonan nama Alexander Zinchenko baik dari segi level permainan maupun pengalaman internasional dianggap sangat kuat. Di usianya yang kini menginjak 28 tahun, Zinchenko bisa saja pindah klub dan Milan adalah salah satu pilihan destinasinya. Harganya juga bisa jadi cukup terjangkau, diperkirakan kurang dari 15 juta euro, mengingat kontrak pemain Ukraina tersebut akan berakhir pada tahun 2026 mendatang. Di London, Zinchenko saat ini memperoleh gaji bersih sekitar 5 juta euro per musim, dan jelas strategi Rossoneri adalah mencoba untuk menawarkan kontrak jangka panjang guna bisa menyebarkan total gajinya selama beberapa musim dengan angka per tahun yang jauh lebih rendah. Alexander Zinchenko adalah ide utama untuk memperkuat sisi sayap pertahanan, tetapi AC Milan juga perlu untuk memperkuat posisi bek tengah secara signifikan. Jakub Kiwior adalah profil pemain yang sangat populer di mata manajemen karena keserbagunaannya.
Ia juga sudah mengenal baik kompetisi Serie A. Ia pernah menghabiskan waktu 1,5 tahun di Spezia dan memiliki cukup banyak pengalaman internasional bersama Arsenal dan juga tim nasional Polandia. Berkaki kidal dan dengan tinggi badan hampir 1,9 meter, pemain Polandia tersebut sempat digunakan oleh pelatih Thiago Motta sebagai gelandang bertahan di Spezia. Sementara di London, ia kadang-kadang juga bermain sebagai bek kiri. Namun, kelebihan utamanya justru sebagai seorang bek tengah, posisi di mana ia bermain untuk tim nasionalnya. Rencana perombakan lini pertahanan AC Milan di bawah Massimiliano Allegri dan Igli menunjukkan sebuah strategi yang jelas dan multilapis. Fokus pada duo Arsenal Alexander Zinchenko dan Jakub Kiwior adalah langkah cerdas. Keduanya menawarkan pengalaman di level tertinggi Liga Premier dan Liga Champions, keserbagunaan posisi, dan dalam kasus Kiwior pemahaman akan Serie A. Bagi Allegri yang sangat mengutamakan soliditas dan fleksibilitas taktis, kedua pemain ini sangat cocok dengan filosofinya. Ketika Arsenal bakal kehilangan dua bek andalannya itu, Meriam London seakan tak mau tinggal diam. Transfer musim panas ini benar-benar mereka manfaatkan untuk mencari pemain-pemain bertalenta berlian. Selanjutnya, Meriam London menunjukkan minat serius untuk mendatangkan bek muda Ajax, Jorel Hato, pada bursa transfer musim panas ini. Kabar tersebut diungkapkan oleh jurnalis transfer terpercaya Fabrizio Romano. Menurut laporan, Arsenal telah melakukan kontak awal dengan Ajax pekan lalu untuk mencari tahu kemungkinan ketersediaan Hato. Bek timnas Belanda itu menjadi salah satu target utama Arsenal dalam memperkuat lini belakang yang dilatih Mikel Arteta. Meski negosiasi belum memasuki tahap lanjutan, Hato telah menarik perhatian setidaknya 2 klub Premier League. Meski belum ada kesepakatan atau pembicaraan lanjutan, komunikasi antara pihak klub dan Ajax disebut masih berlangsung. Jorel Hato yang baru berusia 19 tahun telah tampil reguler bersama tim utama Ajax sejak debutnya pada Januari 2023. Hingga kini, ia telah mencatatkan 111 penampilan dan terlibat dalam 13 gol, baik mencetak maupun memberi assist. Dipuji sebagai bakat generasi emas, Hato dikenal sebagai bek serba bisa. Ia bisa bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah, meskipun musim ini lebih sering ditempatkan di sisi kiri pertahanan Ajax. Kontak Hato bersama Ajax masih berlaku hingga Juni 2028, sehingga klub asal Belanda itu kemungkinan akan meminta harga tinggi jika harus melepas sang pemain.